Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini di hadapan saya sudah ada True Wireless Hi-Fi Bluetooth Receiver dari Nice HCK dengan tipenya HB2. Penasaran? Let's check it out. Sebelum kita lanjut, minta tolong dulu ya guys untuk klik like, subscribe, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Nice HCK adalah salah satu brand audio yang berasal dari Cina ya guys. Jadi mereka banyak mengeluarkan kabel-kabel audio aftermarket. Mereka juga ada mengeluarkan earbud maupun IEM yang which is segmen pasarnya dari low to mid end. Nah, Nice HCK ini juga mengeluarkan modul TWS dengan tipe HB2. Yang menarik adalah mereka sudah menggunakan chip yang lumayan baru ya guys, yaitu Qualcomm QCC 3040. Nah, sekedar info aja, chip ini juga yang dipakai di Soundpeach A1 maupun di Soundpeach True Engine 3SE yang batch terbaru. Jadi ini chipnya memang banyak sekali digunakan di TWS-TWS generasi yang baru yang belakangan keluar ini. Nah, tampilannya aja sederhana ya, boxnya ya dengan warna putih dengan gambar produknya langsung di depan. Di bagian belakangnya mereka ada kasih keterangan fitur-fitur apa saja yang akan kalian dapatkan dari True Wireless Hi-Fi Bluetooth Receiver ini, which is nanti kita akan bahas secara detail pada saat kita sudah unboxing. Oke, nggak pakai lama, kita langsung unboxing aja untuk lihat apa isi paket dari Nice HCK HB2 ini. Ya, jadi ini adalah isi dari paket Nice HCK HB2 ya guys. Jadi kalau kalian belum tahu fungsi dari True Wireless Hi-Fi Bluetooth Receiver ini apa, jadi kalau kalian punya IEM kesayangan kalian yang berkabel, kalian bisa menjadikannya menjadi True Wireless atau TWS dengan menggunakan konektor seperti ini. Jadi kalian tinggal konekin IEM kesayangan kalian dan kalian bisa menjadikannya sebagai TWS. Oke, nah paket pembeliannya sendiri ini terdiri dari ada buku manual ya guys, dan dia juga ada quality check. Buku manualnya ini selain dari bahasa Mandarin, dia juga ada sediakan dalam bahasa Inggris, jadi oke banget kalau untuk dibaca-baca cara penggunaannya. Nah, dia juga ada kasih ini ya guys dari modul TWS-nya sendiri. Di sini dia juga ada kasih charging cable ya guys. Coba kita buka dulu charging cable-nya seperti apa. Oke, dia sudah kasih USB Type A ke USB Type C. Kenapa ini ada dua? Karena kedua-duanya akan dicas secara terpisah ya guys. Tapi uniknya mereka sudah memberikan kabel charger dengan splitter begini. Jadi kalian bisa menggunakannya sekaligus untuk mengecas kedua modul TWS ini secara bersamaan. Tidak perlu bergantian. Nah, yang menariknya lagi nih di paket Nice HCK ini HB2, saya nggak tahu ya pronunciation-nya di Nice HCK itu apa Nice HCK atau apa ya, pokoknya Nice HCK aja deh, atau saya kedepannya akan sebut sebagai HB2 aja. Nah, yang menariknya mereka juga menyediakan berbagai konektor nih guys. Jadi selain dengan 2 pin yang sudah terpasang, mereka juga menyediakan konektor untuk MMCX, dan dia juga menyediakan ini kalau mereka sebut dengan konektor 0,7 NX. Saya nggak tahu nih sebenarnya konektornya ini untuk yang IEM tipe apa. Cuma secara umum biasanya IEM yang ada di pasaran biasanya menggunakan antara konektor 2 pin atau yang MMCX. Oke, saya singkirkan semua. Nanti kita akan langsung bahas mengenai HB2 ini secara lebih detail. Kita langsung bahas saja build quality dari Bluetooth receiver Nice HCK HB2 ya guys. Jadi ini bahannya terbuat dari plastik berwarna hitam doff ya. Di sini dia ada logonya, brandnya, dan ada indikator right and left-nya juga. Di sisi yang lain ini adalah untuk touch control-nya ya, ditandai dengan strip-strip begini. Jadi kalau kita raba gampang ya karena ada bagian yang menonjol. Di sini juga dia ada indikator lampu ya pada saat untuk dicas maupun indikator pada saat pairing. Kemudian dia juga ada colokan untuk charge-nya guys, dengan ada tutupnya nih ya, untuk USB Type-C ya. Cuma tutupnya ini saya bilang sih rada ringkih ya guys, karena kayaknya bisa putus nih, durability-nya saya agak meragukan. Cuma
ya nice touch saja bahwa semua lubangnya ditutup dengan karet ya. Dan di sini dia ada lubang kecil ya untuk mikrofon. Jadi itu dari Bluetooth receiver-nya sendiri. Nah, kalau dari adapternya sendiri gampang banget cara pasangnya ya guys. Jadi dia dapat 3. Kemarin yang terpasang ternyata itu adalah yang NX7 punya guys. Jadi memang ada sedikit perbedaan. 2 pinnya NX7 dengan 2 pin yang 0,78 ya. Sebenarnya ini 0,78 juga. Cuma kalau yang di sini kesannya kayak ada housingnya guys. Jadi dia kesannya ada housing, kalau di sini kayak nggak ketutup housing. Jadi kemarin saya udah coba ya untuk pairing dengan beberapa IEM saya, yaitu yang ini dia dari Avara Audio CM ya, yang AV4. Saya juga kemarin pairing juga dengan Blonde BL05. Dan saya coba pairing juga dengan Audio 64 Trio nih guys. Jadi saya kemarin pairingnya ke 3 IEM ini. Jadi kalau saya bilang udah cukup lengkap ya guys. Jadi dari high end, mid end, dan low end-nya. Jadi klop semua. Cara pasang adapternya sendiri itu sangat mudah guys. Jadi tinggal kita colokin aja nih yang 2 pin ini ke sininya. Dia nanti pas banget colok nih guys. Dia hati-hati aja. Tapi dia sih masuk plug gitu. Nah, rapet ya guys. Nah, yang sebelah kanan juga begitu guys. Kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti itu. Nah, kemarin tuh untuk yang khusus untuk yang Blonde nih guys. Modelnya kan dia housing pinnya model begini ya. Dia kayak ada tutupnya. Jadi dia bisa masuk yang NX7 punya guys. Bisa dimasukin ke sini pinnya. Tuh. Pas-pas aja ya. Ke Blonde. Tapi dia juga bisa pakai 2 pin yang ini guys. Jadi 2 pinnya bisa juga pakai yang ini. Jadi kalau kita lihat, nah kalian bisa lihat kan perbedaannya guys. Jadi kalau misalnya yang NX7 dia rada ketutup pinnya, housingnya ada, karena ada housingnya. Sedangkan kalau yang 0,78 pin biasa dia kayak kebuka gitu. Jadi ada sedikit perbedaannya guys. Cuma untuk di Blonde sih dua-duanya masuk nih. Karena si Blonde kebetulan model housingnya juga model masuk begitu ya guys. Beda dengan IEM-IEM saya yang lain ya modelnya terbuka. Contohnya misalnya kayak ini Avara Audio ya. Kalau saya pasangin dia modelnya begini guys. Jadi cakep banget menurut saya sih. Kalau kalian punya CM andalan kalian mau dijadiin wireless, nah ini adalah solusi tepatnya guys, murah meriah dan mumpuni banget. Nah, cara pasangnya simple aja sih ya, udah langsung terpasang begini CM-nya. Nah, untuk cara fitting sendiri ini karena bobot dari Bluetooth receiver-nya itu sangat ringan, comfortnya enak banget guys, ergonomik, dan kalau kalian pakai lama nggak berasa banget. Nah, karena saya pakai CM ini guys, jadi plek-plek banget pas di telinga. Jadi dari Bluetooth receiver-nya ini juga memberikan tambahan dudukan ya di telinga kita. Jadi fitting itu lebih mantap aja di telinga. Malah lebih mantap pakai ini dibandingkan kalau saya pakai kabel. Kadang-kadang kalau pakai kabel saya suka betul-betulin ya sedikit-sedikit. Kalau ini udah plek-plek mantap banget, nggak goyang-goyang gitu guys di CM-nya di maupun IEM lainnya di kuping kita. Jadi untuk fitting dan comfortnya pun enak banget. Nah, kalau untuk pairingnya sendiri, kemarin saya mengalami masalah ya ketika pairing pertama kali, dimana yang hanya connect tuh yang sebelah kanan saja guys. Jadi setelah itu saya baca-baca ternyata mesti kita reset dulu. Cara resetnya pun gampang ya guys. Jadi sambil kalian colokin ke charger, sambil kita pencet tas kontrolnya ini secara bersama-sama antara yang kanan dan kiri sampai nanti lampunya ini berubah warna. Nah, itu berarti udah di reset. Setelah di reset sih saya nggak mengalami masalah lagi ya untuk masalah pairingnya ya. Connect aja mau ke komputer, mau ke HP ataupun digital audio player saya, itu connect smoothless aja. Dan dia caranya ini emang harus di on off-nya secara manual guys. Karena seperti kalian lihat, dia kan tidak datang dengan charging case ya. Nggak ada charging case-nya sendiri. Jadi dia mau nggak mau, kita harus
on-nya manual di sini, nanti dia akan ada voice prompt power on. Nah, kemudian voice prompt berikutnya adalah earbud pair. Earbud pair itu artinya kanan kiri udah nyambung nih guys. Kemudian setelah itu baru dia muncul voice prompt connected. Artinya connected itu dia sudah berhasil pairing ke gadget kalian. Jadi kalau dari pairingnya itu saya lihat kayaknya dia masih pakai master and slave nih guys. Jadi kalau kalian connect yang sebelah kiri aja dia nggak mau nyala. Harus kanannya connect ke gadget kalian. Jadi kalau kalian mau pakai mono, hanya pakai yang sebelah kanan nih guys, karena masternya di sebelah kanan. Itu aja kalau untuk masalah pairing dan connectivity ya. Bluetooth yang diusung sendiri sih udah Bluetooth 5.2 guys. Jadi Bluetooth-nya udah kepala 5, otomatis jangkauan range-nya juga udah cukup jauh ya guys, di 10-15 meter, udah mumpuni banget. Apalagi kalau kalian pairing dengan gadget kalian yang Bluetooth-nya juga udah kepala 5 juga. Itu lebih mantap lagi guys, jangkauannya dan kekuatan sinyalnya sih saya selama pakai jarang hilang ya, sinyalnya mantap-mantap aja, walaupun saya jalan-jalan, gadgetnya saya tinggal di kamar, itu nggak hilang sinyal sama sekali. Bluetooth codecnya sendiri dia sudah mengusung aptX dan SBC dan AC ya, jadi cukup komplit. Saya rasa sih udah lebih dari cukup karena dia udah ada aptX walaupun belum LDAP. Nah, untuk baterainya sendiri yang diusung oleh modul Bluetooth receiver ini di 100 mAh ya. Playtime-nya itu cukup lama guys, di 13 jam. Jadi itu memang udah di atas rata-rata ya. Karena biasanya kalau TWS murni itu biasanya cuma, kalau pengalaman saya sih paling maksimal juga di 7-8 jam. Kalau ini bisa sampai 13 jam guys. Dengan waktu cas dari kosong hingga full dia butuh waktu 1,5 jam. Jadi untuk pemakaian udah cukup lama ya guys, di 13 jam. Untuk IP rating sendiri dia kayaknya nggak ada guys, nggak ada perlindungan untuk waterproof. Karena di buku manualnya sendiri justru dibilang hati-hati kalau kalian berkeringat. Karena ada rongga di sini ya untuk tempat sambungan adapter ke modul receivernya, jangan sampai kemasukan air kata dia. Jadi kalau saya bilang itu benar-benar nggak ada IP rating waterproofnya sama sekali sih kalau untuk Bluetooth receiver ini. Jadi walaupun nantinya ke depan ada modul Bluetooth receiver yang bilang waterproof, kalian juga mesti ingat karena IM yang kalian pasangin ke modul ini juga nggak waterproof guys. Jadi bisa masuk ke dalam sininya juga lewat tupinnya. Jadi memang kalau yang model-model begini sih saya rasa IP ratingnya hampir nggak ada ya guys. Untuk latency sendiri, saya nonton YouTube, nonton Netflix, oke-oke aja, nggak terlalu masalah ya. Karena memang di QCC 3040 ini, kayak di Soundpitch dia lag-nya tuh udah sekitar 60 milisecond aja guys. Jadi udah hampir nggak berasa banget, udah cukup rendah ya. Dan game-game yang saya mainkan kayak Call of Duty itu oke-oke aja sih. Saya nggak nyoba game-game lain ya, karena saya bukan terlalu gamer banget ya. Jadi hanya game-game yang ada di HP saya aja yang saya coba, dan so far sih aman-aman latensinya aja buat saya. Untuk dari kontrolnya sendiri guys, seperti yang tadi saya bilang, ini mereka menggunakan touch control ya di sini ya. Dan semua fungsi musik itu udah bisa diatur melalui Bluetooth receiver ini. Jadi bagus banget nih guys. Jadi menu dari besar kecilin volume, atau next previous song, play pause, atau voice control, itu semua udah bisa diatur dari touch controlnya ini. Cuma sayangnya memang kadang-kadang karena ini letaknya di belakang telinga ya, saya suka raba-raba dulu, kepencet jadinya touch controlnya. Karena memang very sensitif juga sih. Jadi touch controlnya saya bilang cukup responsif ya. Cuma ya itu kadang-kadang suka kepencet sendiri karena saya mesti raba-raba di belakang telinga. Belum feel-nya belum dapet lah kalau untuk raba yang bagian menonjolnya ya. Itu dari sisi kontrolnya. Nah, berikut ini saya juga sertakan microphone test dari Bluetooth receiver ini. Jadi jangan khawatir guys, dengan Bluetooth receiver ini IM kalian udah jadi handsfree juga. Jadi bisa angkat telepon segala macam. Karena dia dilengkapi mikrofon yang teknologinya udah pakai CVC 8.0. Jadi udah yang terbaru juga. Silahkan simak saja microphone test berikut ini. Tes mikrofon dari Nestec HB2. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Nestec HB2. Untuk sound quality-nya sendiri ya, untuk kualitas suara, memang ini adalah problem yang dialami oleh TWS ya, termasuk Bluetooth receiver ini, dimana
pasti ada penurunan dari sisi kualitas suara antara kalau kalian pakai kabel menjadi wireless seperti ini. Jadi hal ini juga dialami di HB2 ini ya guys. Jadi ada penurunan dynamic range ya, micro detailnya juga sedikit hilang. Dan dari sisi high-nya juga rada hilang juga ya guys. Sedikit sih, nggak terlalu banyak. Cuma untungnya HB2 ini sebenarnya karakternya netral guys. Jadi dia tidak ada boost di sektor apa-apa ya. Jadi apapun pembawaan IM kalian akan tetap terbawa ketika kalian menggunakannya secara wireless. Jadi karakternya sama sekali tidak ada berubah ya. Kalau AV4 karakternya seperti itu, Blonde Bell 05 dengan high-nya yang cukup extend juga masih sama. Demikian juga dengan 64 Audio Trio. Jadi tidak ada perubahan secara karakter bawaan dari IM ini masing-masing. Untuk mengenai hiss sendiri atau noise dari wireless ini, kebetulan dari IM yang saya pakai ini sama sekali saya tidak merasakan apa-apa ya. Jadi saya nggak tahu kalau nanti kalian pakai coba dengan sensitif IM lain mungkin ada berasa hiss. Nah kalau misalnya berasa hiss mungkin kalian harus turunin volume dari Bluetooth receiver ini dan kalian besarin volume dari gadget kalian aja langsung. Cuma kalau IM yang saya coba ini sih aman-aman aja, nggak ada noise sama sekali. Jadi dari sisi sound quality-nya ya sesuai dengan karakter IM kalian nih. Jadi bagus juga. Kalau kalian memang ada favorit IM tertentu yang mau dijadiin wireless, bisa memakai modul Bluetooth receiver ini. Oke, kesimpulannya adalah menurut saya sendiri dari Nice HCK HB2 ini worth to buy banget. Karena apa saja yang kalian dapatkan, poin positifnya adalah kalian mendapatkan adapter konektor yang komplit untuk semua IM yang ada di pasaran sekarang. Dari 2 pin 0,78, terus MMCX, ada NX7, ya saya bilang sih hampir komplit ya, karena dia nggak ada konektor untuk fit-ear, tapi ya oke lah, ini untuk mayoritas IM yang beredar di pasaran ini udah cukup bagus. Karena dulu saya punya Foscam 2 untuk beli adapternya aja kayaknya hampir 1 juta sendiri. Nah ini 1 juta udah dapat paket komplit gini ya, oke banget sih menurut saya. Poin kedua plusnya adalah comfort, fittingnya itu oke banget, ringan, bisa dipakai berjam-jam lamanya. Didukung oleh playtime yang cukup lama ya guys, di 13 jam. Itu sih udah mantep banget. Dan seperti yang tadi saya bilang, poin plusnya harganya cuma di bawah 1 juta guys untuk mendapatkan semua hal ini. Nah, minusnya apa? Ya itu yang tadi saya bilang, build quality-nya plastik ya. Ya bisa plus minus ya, karena plastik dia jadi ringan. Tadi saya bilang tutup dari charge-nya itu rada ringkih ya, durability-nya saya nggak tahu. Waterproof-nya nggak ada. Memang untuk Bluetooth receiver ini karena kalian padukan dengan IM kalian ya pasti waterproof-nya kurang lebih nggak ada sih. Jadi jangan pakai untuk olahraga. Untuk jalan kaki yang ringan-ringan, untuk kalian denger nyantai di rumah, enak-enak aja sih guys karena ini wireless. Jadi itu sisi poinnya. Oke, itu aja review dari saya. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah gadget ini sesuai dengan kebutuhan yang kalian mau. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.